Dalem. Selamat berjumpa kembali dalam program Imam Mengajar GVKM Kedu episode ke-21. Tema kali ini adalah lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Diambil dari Katekismus Gereja Katolik artikel nomor 1341 sampai 1344. Mari sekarang kita dalami satu persatu. KGK nomor 1341 berbunyi, perintah Yesus untuk mengulangi perbuatan dan perkataannya sampai ia datang kembali, menghendaki tidak hanya mengenangkan Yesus dan apa yang telah ia lakukan. Perintah ini bertujuan agar para rasul dan para penggantinya merayakan secara liturgis kenangan akan Kristus, hidupnya, kematiannya, kebangkitannya, dan akan pembelaannya bagi kita di depan Bapa. Artikel ini berbicara dua hal. Satu, tentang arti kata kenangan atau anamnese dalam perayaan Ekaristi. Dan yang kedua berbicara tentang kenangan itu supaya diteruskan dan dirayakan oleh para rasul dan pengganti-penggantinya. Satu, kata kenangan dalam perayaan Ekaristi berasal dari bahasa Yunani yaitu anamnese. Kata anamnese tidak berarti hanya merupakan kenangan akan masa lalu yang telah lewat. Kata kenangan dalam Ekaristi selalu diartikan, dikaitkan dengan tindakan pemberian tubuh dan darahnya. Ketika roti dan anggur dikonsekrir dalam perayaan Ekaristi, pemberian tubuh dan darahnya ini menunjukkan pada tindakan korban salibnya yang terjadi untuk selamanya. Dalam arti biblis, kenangan ini menunjuk pada tindakan penyelamatan Allah di masa lampau, tetapi tindakan itu kini dihadirkan secara real dan nyata dengan rupa, sehingga sebenarnya yang menjadi objek pengenangan tetaplah tindakan penyelamatan Allah sekarang, di sini, saat ini, atau hic et nunc. Tindakan Allah di masa lampau yang diaktualisasikan ke masa sekarang ini tidak pernah terpisahkan dengan masa depan, di mana Allah akan memenuhi dan menyelesaikannya tindakannya di akhir zaman. Dalam perayaan Ekaristi, korban salib Kristus yang sekali untuk selamanya itu kini dikenang. Artinya, dihadirkan dalam rangka gereja. Kini korban salib Kristus yang satu dan sama itu dirayakan oleh Kristus melalui dan bersama dengan gerejanya dalam rupa lambang, yaitu roti dan anggur. Dengan kata lain, korban salib Kristus secara sakramental dirayakan, yakni dalam perayaan Ekaristi. Yang kedua, dikatakan kenangan itu supaya diteruskan dan dirayakan oleh para rasul dan pengganti-penggantinya. Artinya, para pengganti para rasul yaitu paus, uskup, imam diminta supaya meneruskan kenangan itu dalam bentuk liturgis, yakni dalam perayaan Ekaristi yang dirayakan terus-menerus di aneka macam kesempatan, di mana di setiap perayaan Ekaristi dikenangkan kembali keseluruhan hidup Kristus, kematiannya, kebangkitannya, dan tindakannya yang membela jemaatnya yang berdosa di depan Bapanya, dengan tujuan yang jelas dan nyata, yakni agar jemaat yang dibela di depan Bapanya beroleh kasih karunia-Nya untuk mendapatkan keselamatan yang abadi. Dengan jelas ini dimaksudkan tentang kontinuitas dan keberlangsungan perayaan Ekaristi dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. KGK nomor 1342 berbunyi, gereja tetap setia pada perintah Tuhan sejak awal. Tentang gereja di Yerusalem diberitakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Dikutip dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 dan 46. Artikel ini berbicara apa? Artikel ini berbicara tentang kesetiaan menjalani apa yang Tuhan perintahkan sejak awal mula. Dan perintah itu adalah
perintah untuk setia menjalani dan melanjutkan perayaan Ekaristi serta penghayatannya sebagai tindakan pengenalan kedua salibnya, pemberian dirinya, itu yang terjadi. Jemaat gereja perdana di Yerusalem menjadi model gereja selanjutnya. Cara hidup jemaat gereja perdana itu diharapkan dihidupi dan dihayati oleh jemaat-jemaat selanjutnya. Jemaat di Yerusalem digambarkan bertekun mendengarkan pengajaran para rasul. Mereka juga bertekun mendengarkan sabdanya. Mereka pun juga selalu berkumpul untuk berdoa dan memecah roti. Oleh penginjil Lukas, itu berarti merayakan perayaan Ekaristi. Dan bagaimana jemaat itu merayakan perayaan Ekaristi, semuanya dijalani dengan hati yang tulus, ikhlas, dan selalu dalam suasana gembira, saling berkeliling dari satu keluarga ke keluarga lainnya. Semangatnya adalah semangat solidaritas, persaudaraan, saling menopang, saling menguatkan dengan Kristus pemersatunya. Selanjutnya, KGK nomor 1343 berbunyi, warga Kristen biasanya berkumpul pada hari pertama dalam minggu, artinya pada hari Minggu, hari kebangkitan Yesus, untuk memecahkan roti. Sampai sekarang, perayaan Ekaristi dilanjutkan dengan cara yang sama, sehingga dewasa ini ia ditemukan di mana-mana dalam gereja dengan kerangka dasar yang sama. Ia tetap merupakan inti kehidupan gereja. Artikel ini berbicara 3 hal. Yang satu, tentang waktu yang dipakai oleh jemaat gereja perdana berkumpul merayakan perayaan Ekaristi dan alasan mengapa dipilih waktu itu. Dan yang kedua, berbicara tentang perayaan Ekaristi yang dirayakan di mana-mana dengan cara yang sama. Dan yang ketiga, berbicara tentang perayaan Ekaristi sebagai inti hidup gereja. Yang pertama, gereja perdana biasanya berkumpul pada hari pertama dalam minggu. Dan hari pertama dalam minggu itu berarti ya hari Minggu. Mengapa mereka berkumpul pada hari Minggu untuk merayakan perayaan Ekaristi? Yang menjadi alasannya karena hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Yesus. Pada hari itu, sesudah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri pada para muridnya. Inilah kebiasaan yang biasa mereka adakan untuk mengadakan perayaan Ekaristi pada hari Minggu. Dan biasanya diselenggarakan pada hari Minggu pagi. Mengapa? Karena hari Minggu digunakan juga oleh jemaat untuk bekerja. Hari Minggu, siang hari bukan hari libur. Maka waktu yang tepat adalah pagi hari. Dikenal hari Minggu, hari libur, baru pada abad keempat. Ketika Kaisar Konstantinus mengeluarkan Edik Milano tahun 313, di mana orang-orang Kristen dinyatakan bebas memeluk agamanya. Bahkan agama Kristen dijadikan agama negara. Yang tadinya orang Kristen dikejar-kejar, lalu sekarang bebas. Memang pada awalnya perayaan Ekaristi dirayakan pada hari Minggu, tetapi dalam perkembangan waktu, perayaan Ekaristi kemudian dirayakan juga harian. Semangat harian tetaplah di latar belakangi Ekaristi hari Minggu. Mengapa? Karena pada hari Minggu mengingatkan akan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, membicarakan tentang perayaan Ekaristi yang dirayakan di mana-mana dengan cara yang sama. Sudah jemaat gereja perdana, perayaan Ekaristi dirayakan oleh jemaat dengan penuh sukacita di mana-mana dengan cara yang sama. Kerangka dasar yang dipakai dalam perayaan Ekaristi di mana-mana sama, di mana di dalamnya terdiri dari liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Di mana dalam liturgi Ekaristi di dalamnya selalu ada doa syukur agung dan juga komuni. Inilah susunan baku dalam perayaan Ekaristi sampai sekarang. Yang ketiga, apa artinya Ekaristi sebagai inti hidup gereja? Ini berarti bahwa perayaan Ekaristi adalah pusat dari kehidupan spiritual dan liturgi gereja. Dalam Ekaristi, jemaat merayakan sakramen tubuh dan darah Kristus yang disajikan dalam bentuk roti dan anggur
yang diyakini menjadi tubuh dan darah Kristus yang sesungguhnya melalui transubstansiasi. Ekaristi adalah sumber dan puncak dari kehidupan Kristiani, karena di dalamnya jemaat memperingati pengorbanan Yesus Kristus di salib dan kebangkitannya. Melalui partisipasi dalam Ekaristi, jemaat mengalami persekutuan dengan Kristus dan satu sama lain, memperkuat iman dan menerima rahmat untuk hidup sebagai pengikut Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Ekaristi menegaskan pentingnya persatuan dalam gereja sebagai satu tubuh Kristus, di mana semua anggotanya dipanggil untuk hidup dalam kasih dan pelayanan pada sesama, mengabdi pada Tuhan. Berikutnya, KGK nomor 1344 berbunyi, dari perayaan ke perayaan, umat Allah yang sedang bersejarah mewartakan misteri Paskah sampai Ia datang dan menempuh jalan salib yang sempit menuju perjamuan pesta surgawi, di mana semua orang terpilih akan duduk di meja dalam kerajaan Allah. Artikel ini membicarakan dua hal, yaitu tentang perayaan Ekaristi yang berdimensi eskatologis, dan yang kedua, jalan menuju ke perjamuan surgawi itu merupakan jalan sempit, jalan salib. Yang pertama, apa arti perayaan Ekaristi yang berdimensi eskatologis? Tentang dimensi eskatologis perayaan Ekaristi, perayaan Ekaristi dirayakan terus-menerus dari waktu ke waktu sebagai sarana peziarah untuk mewartakan misteri Paskah sampai Ia datang. Kata-kata "sampai Ia datang" ini menunjukkan ke dimensi eskatologis Ekaristi. Apa artinya itu? Artinya, di satu sisi dengan berekaristi sudah terbentuk dan terbangun persatuan kebersamaan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Tetapi di sisi lain, kebersatuan dan kebersamaan ini belum merupakan kebersatuan yang definitif, belum merupakan hasil final, belum merupakan hasil akhir paripurna. Sebagai gereja yang masih berziarah di dunia ini, kita sedang berjalan menuju ke sana, menuju kepada kepenuhannya. Yang kedua, jalan menuju ke pesta surgawi yang bercirikan eskatologis itu jalan sempit, jalan salib. Artinya, peziarah umat Allah dalam Ekaristi adalah peziarah putih Kristus yang siap menghadapi aneka macam tantangan dan kesulitan, penderitaan dan pengorbanan sebagaimana Kristus menempuh jalan salibnya. Itu adalah panggilan untuk hidup dalam kesetiaan dan pengabdian, meskipun jalan yang diambil penuh dengan kesulitan. Ekaristi adalah tanda harapan dan gambaran yang mendahului dari kepenuhan dan pemenuhan akhir zaman, yakni ketika Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Perayaan Ekaristi merupakan perayaan kesatuan, kebersamaan dengan Tuhan dan sesama, dalam kebersamaan dan kesatuan yang final dan kekal adanya. Hal ini digambarkan sebagaimana perjamuan pesta, di mana semua orang yang terpilih akan duduk bersama di meja dalam kerajaan Allah. Dan itu ketika Allah menjadi semua di dalam semua. Seperti kutipan dari surat pertama Rasul Santo Paulus kepada jemaat yang di Korintus bab 15 ayat 28. Akhirnya, inilah yang telah kita pelajari dan kita dalami dalam tema "Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku". Semoga menambah wawasan pengetahuan kita akan Ekaristi dan menambah semangat kita dalam menghayati perayaan Ekaristi yang kita ikuti baik harian ataupun mingguan. Berkat Tuhan menyertai Anda semuanya.